Terima kasih pemirsa masih tetap bersama kami dalam NTV Prime. Saatnya sekarang kita simak NTV Prime Dialog. Saya Doni De Keizer. Setelah melontarkan ucapan siap melawan mantan Gubernur Ridwan Kamil dan Anies Baswedan di Pilgub Jakarta, Kaesang Pangarep menampakkan kesungguhannya lagi dengan bersafari politik. PKB, Golkar, PAN, bahkan PKS sudah disambangi Kaesang. Namun wacana yang belakangan berhembus, Kaesang tidak diproyeksikan di Jakarta, tapi bisa jadi bergeser ke Pilgub Jawa Tengah. Pemirsa, pagi Mas Ping. Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep kian getol bersafari politik. Kali ini dia berkunjung ke markas PAN. Kami dari PSI mengucapkan terima kasih karena sudah berkenan kami untuk berkunjung dan diterima di DPP PAN. Seperti Pak Ketum bilang, ada beberapa poin juga politiknya sedikit sebenarnya, jadi lebih banyak guyurnya. Tapi tadi juga ada doa dari Ketum PAN supaya di tahun 2029 nanti PSI dan PAN berkoalisi dan bisa lebih dari 20%. Saya bilang tadi barusan, Mas Kaesang kalau nggak Jakarta, ya gimana kalau di Jawa Tengah? Gitu barusan kita yang minta, ya. Terus tanggapan dari Mas Kaesang ketawa-ketawa aja tuh. Ya. Kalau sama saya kan gitu, ketawa terus, ya. Humor terus, lucu terus. Gitu kira-kira. Benarkah Kaesang akan maju Pilgub Jawa Tengah seperti tawaran Sulhas? Atau menjajal peruntungan di Jakarta dengan menjadi Cawagup Ridwan Kamil? Dari Jakarta, Maulana Iqbal, Ihsan Riansyah, jurnalis NTV melaporkan. ya pemirsa, Kaesang maju di Jakarta atau Jawa Tengah. Lalu bagaimana mengartikan senyum Kaesang di depan Ketum PAN tadi? Kita akan bahas dalam diskusi kita kali ini. Saya sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Arya Budi, dan juga kita nanti akan berdiskusi melalui sambungan Zoom dengan politisi Gerindra Ahmad Riza Patria. Mas Arya, apa kabar? Baik, terima kasih Mas Doni. Ya, Mas Arya, bagaimana memaknai safari politik Kaesang, apalagi dengan bumbu senyum-senyum manis simpul di depan Zulhas tadi? Ya, saya pikir dia sedang mematangkan diri sebagai politisi, apalagi ketua umum PSI ya. Dan kita tidak lupa Kaesang adalah putra dari Presiden Jokowi yang per Oktober nanti masih incumbent. Dan Agustus itu adalah bulan keramat dalam Pilkada serentak 2024 nanti, karena dia menjadi bulan yang sangat dinamis bagi banyak partai, terutama terkait dengan beberapa daerah kunci di mana pencalonan kandidat itu masih berubah-ubah ya. Kadang sudah dipasang tapi bisa turun, apalagi dalam pilkada bukan hanya mencalonkan satu kandidat mirip seperti capres, yaitu adalah nomor 1 dan nomor 2, yaitu kalau di level gubernur ya, di level provinsi ya gubernur dan wagub. Nah, yang dilakukan Kaesang saya pikir tidak terlepas dari itu ya, untuk mengambil atau mereplikasi karir politik dari bapaknya dan juga kakaknya sebelum sampai di nasional, yaitu berangkat dari daerah. Persoalannya adalah apakah Kaesang akan mampu mereplikasi semacam political leap ya, atau lompatan politik seperti kakaknya Gibran dari wali kota langsung ke cawapres misalnya, tanpa melalui provinsi. Sementara di sisi lain bapaknya sebenarnya berkarir cukup smooth ya, dari wali kota langsung DKI dan kemudian nasional. Nah, saya tidak tahu apakah Kaesang sedang menggunakan privilege selama 3-4 bulan terakhir kepemimpinan Jokowi untuk memanfaatkan momentum misalnya kemenangan Prabowo Gibran, sehingga tanpa melalui
jalur dari bawah, misalnya langsung ke Jakarta atau ke Jawa Tengah. Ya, yang dua-duanya seksi, meskipun secara spotlight Jakarta jauh lebih seksi karena dia menjadi pusat gravitasi pilkada saat ini ya. Meskipun secara populasi Jawa Tengah masih jauh lebih gemuk, tetapi spotlight media resonansinya ke seluruh Indonesia apa yang terjadi di Jakarta. Nah, saya pikir itu tidak bisa lepas dari momentum pilkada, dan Agustus sekali lagi adalah bulan keramat karena bulan nominasi atau kandidasi oleh partai nanti di KPU ya tanggal 26, 29 Agustus, akhir Agustus. Iya, Mas Arya, ini kan soal privilege yang ada di genggamannya Mas Kaesang. Kalau bicara hak istimewa itu kan nanti kadaluarsa setelah Oktober, jadi nggak mungkin mengikuti jalur seperti ayahanda tercinta, mungkin masuk jadi wali kota dulu, kemudian gubernur gitu. Jadi momentumnya ini adalah soal momentum waktu begitu ya, memanfaatkan waktu yang tinggal beberapa minggu lagi begini, Mas Arya ya. Ya betul, saya pikir waktunya sangat singkat ya, karena hal paling krusial yang harus dilakukan Kaesang sebagai politisi ya, karena dia bukan lagi pebisnis ya, apalagi influencer anak muda seperti 5 tahun yang lalu atau beberapa tahun sebelumnya. Nah sekarang dia adalah ketua umum partai dan perlu track record ya, karena ketua umum partai politisi tanpa jabatan publik kita masih belum tahu apakah mampu memimpin populasi pemilih, karena kalau partai dia praktis memimpin kader, fungsionaris dan seterusnya. Nah durasi sekitar 1-2 minggu ini menjadi sangat krusial jika Kaesang ingin mendapatkan tiket, sehingga safari politik ke banyak partai, misalnya tadi ada cuplikan ke PAN misalnya, saya pikir itu memang hal yang sangat lumrah. Bukan safari ke penduduk. Memang sekarang yang perlu dilakukan adalah safari ke pimpinan partai, karena mereka yang mempunyai tiket. Kan gitu. Jadi itu sangat mudah dibaca ya. Kalau kita belajar semiotika, penanda-penanda dari yang muncul, nah itu clear bahwa Kaesang berusaha untuk memastikan tiket dia, meskipun sekali lagi dia punya privilege di mana Jokowi bisa saja turun gunung dan membangun jalan bagi Kaesang dalam proses kandidasi. Tetapi saya pikir politisi juga, pimpinan partai juga wait and see. Karena memang beberapa daerah yang diincar kan seksi juga. Jawa Tengah sementara misalnya sudah ada Ahmad Lutfi di Jawa. Di Jakarta misalnya sudah ada Ridwan Kamil. Sekarang persoalannya mau di posisi apa? Ya, baik. Saya akan coba konfirmasi ke Ahmad Riza Patria, politisi senior Gerindra. Bang Riza, terima kasih bersama kami malam ini. Kalau bicara nama Kaesang Pangarep, seberapa seksi nama Kaesang Pangarep di mata Gerindra sebagai bagian dari koalisi Indonesia Maju plus? Iya, tentu Mas Kaesang kan hari ini adalah ketua umum partai PSI ya. Sekalipun PSI belum bisa lolos di parlemen, namun PSI memiliki kader-kader terbaik di seluruh Indonesia yang menurut kami cukup baik lah, yang bisa diandalkan ya. Banyak juga kader-kader PSI yang ikut dalam kontestasi pilkada di beberapa daerah di seluruh Indonesia. Terkait Mas Kaesang sendiri, kita tahu Mas Kaesang punya popularitas yang tinggi dan juga elektabilitas yang tinggi ya. Terbukti di luar dugaan banyak orang, umpamanya Mas Kaesang surveinya nomor 1 di Jawa Tengah. Padahal kelilingnya, kunjungannya lebih banyak di Jakarta gitu. Tapi di Jawa Tengah mendapat respon yang tinggi. Namun demikian tidak berarti Mas Kaesang kehilangan kesempatan di Jakarta. Tentu Mas Kaesang punya kesempatan yang sama, seperti juga kader-kader partai yang lain yang bisa diusung ya, sebagai wakil gubernur di DKI Jakarta umpamanya. Dan juga sebagai gubernur atau wakil gubernur di Jawa Tengah ya. Kalau Gerindra sendiri sudah menyampaikan bahwa calon gubernur di Jakarta yaitu Mas RK, dan calon gubernur di Jawa Tengah itu sementara ini Mas Ahmad Lutfi. Jadi saya kira itu dari Gerindra.
Bang Dan Riza, terkait Kim artinya kalau sendiri, bicara insya Allah Jakarta, di Jakarta Kim akan solid. Gimana? kalau bicara Jakarta, koalisi lebih solid dibanding kalau bicara Jawa Tengah. Karena ada perbedaan pandangan antara PAN dengan Gerindra, begitu ya. Jadi lebih memungkinkan RK berpasangan dengan Kaesang di Jakarta yang sama-sama dapat dukungan dari koalisi, begitu? Iya, semua saya tidak bisa menyampaikan seperti itu. Semua sampai hari ini punya kesempatan yang sama ya. Mas Kaesang tentu punya kesempatan, terlebih Mas Kaesang punya kursi PSI di DPRD DKI atau di DKI sebanyak 8 kursi. Sebelumnya juga 8 kursi, artinya PSI di Jakarta cukup solid, cukup baik, dan punya kursi yang cukup banyak. Kemudian yang kedua, Mas Kaesang juga punya popularitas dan elektabilitas di Jakarta. Jadi peluangnya tentu ada buat Mas Kaesang ya. Partai-partai lain juga punya kesempatan yang sama. Golkar sudah mengusung calon gubernur, didukung oleh Gerindra dan partai lainnya. Tentu Golkar tidak akan mengusulkan wakil gubernur. Partai lain silakan, boleh. Tentu kita di Kim, insya Allah nanti Kim Plus, tentu semua pimpinan partai punya kesempatan yang sama mengusulkan nama-nama kader yang terbaik ya. Silakan saja semua partai boleh mengusulkan nama yang terbaik, namun pada akhirnya nanti pimpinan partai di koalisi bisa maju bersama partai-partai yang insya Allah akan bergabung di luar Kim. Ya. Seperti sampaikan Pak Dasko. Yang akan bergabung dalam waktu dekat siapa ini Bang Riza? PKS sudah pasti bergabung? Akan bergabung. Ya kita tunggu saja, saya tidak ingin mendahului nanti biar partai-partai tersebut yang menyampaikan. Kita sudah mendengar di berbagai kesempatan di berbagai media, bagaimana statement, komen, pendapat pimpinan-pimpinan partai di luar Kim yang menunjukkan keinginannya untuk bergabung bersama dengan Kim di DKI Jakarta, mungkin juga di beberapa daerah. Ya. Memang kita tahu di beberapa daerah juga banyak partai-partai di luar Kim yang berkoalisi mengusung pasangan calon di pilkada dengan Gerindra, Partai Nasdem, umpamanya, atau PDIP dengan Gerindra juga, atau PKS, atau PKB, P3, dan lain sebagainya. Ya. Itu biasa terjadi. Jadi sekali lagi dalam kontestasi ini, Kim juga antar Kim juga kita bisa berkontestasi, itu biasa saja. Seperti di Banten, di Tangsel, di tempat saya juga kita berkompetisi sama Ya. Kim dengan Golkar, umpamanya. Di daerah lain bisa juga kita berkoalisi bahkan dengan PDIP, PKS, Nasdem, PKB, P3 dan lain-lain. Ya, Bang Dan Riza. Jakarta sekali lagi kesempatan Mas Kaesang terbuka, Ya. seperti juga kader-kader partai lainnya. Ya, dari tadi saya membaca statementnya Bang Riza ini main aman aja nih. Tapi ada perintah khusus apa dari istana atau deal-deal apa mungkin dengan Presiden Jokowi dengan Presiden yang berikutnya itu Pak Prabowo terkait dengan posisi gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Bang Riza? Yang pasti ada kesepakatan di antara pimpinan bahwa pilkada ini kita harus laksanakan dengan baik. Karena suksesnya pilkada ini menjadi penting bagi kepemimpinan Pak Jokowi di akhir kepemimpinannya dan menjadi penting bagi Prabowo Gibran di awal kepemimpinan karena jatuh di tanggal 27 November di mana kepemimpinan sudah berakhir, tapi proses dari awal sampai tanggal 20 Oktober itu di bawah kepemimpinan Pak Jokowi, dan setelah itu sampai pemilihan, sampai nanti perhitungan, bahkan pelantikan itu di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Gibran. Jadi penting sekali pilkada, dan pilkada kali ini ada pilkada serentak nasional yang pertama yang tidak mudah, ada 545 pilkada secara bersamaan. Selain itu, selain penting sukses penilaian, tentu penting juga bagi kita semua, bagi dua pemimpin bangsa ini, agar sukses yang terpilih nanti adalah putra-putri terbaik bangsa. Yang terakhir tentu kami, seperti juga partai-partai lainnya, Gerindra, partai Kim lainnya, dan partai di luar Kim juga ingin kader terbaiknya tampil. Namun demikian karena setiap pilkada hanya ada 2 nama atau 1 pasangan calon, saya kira tidak bisa semua dihadirkan. Jadi kita harus bersepakat, bermufakat untuk memutuskan 1 kepala dan 1 wakil kepala daerah yang diusung di setiap daerah. Dan itulah Kim selalu bermusyawarah, berembuk, dan akhirnya memutuskan yang terbaik. Sekalipun tidak bisa semua di 45 kita bersama-sama dalam satu komunitas Kim, bahkan ada dengan di luar Kim. Jadi saya kira biasa saja kita sambut, mari kita kawal proses pilkada DKI Jakarta ini dengan baik dan kondusif.
dan luber. Ya, baik. Saya akan kembali ke Mas Arya. Saya minta Mas Arya bagaimana menerjemahkan statementnya Bang Riza. Ini yang terbaik, maksudnya tokoh yang terbaik bagi bangsa, bagi Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Atau bagaimana Anda menerjemahkan statement tadi, Mas Arya? Ya, saya pikir seluruh anggota, terutama Partai Gerindra, berusaha untuk merangkul anggota koalisi. Ya. Semangatnya itu. Jadi berusaha untuk tidak ada yang tertinggal. Nah, sehingga Bang Reza mengatakan misalnya terkait dengan semuanya punya kesempatan. Tapi sekali lagi bahwa keputusan koalisi itu berlaku strategik ya. Tidak ada kandidat yang dicalonkan tanpa potensi menang. Nah, itu satu hal. Tapi hal lain juga tidak ada kandidat yang dicalonkan tapi merusak kohesi dari koalisi. Nah, jadi ada dua variabel yang saya pikir akan menjadi basis atau variabel untuk diputuskan menjadi political decision secara kolektif koalisi Indonesia Maju plus partai yang bergabung belakangan ya 2-3 partai meskipun sebagian belum dideklarasikan secara eksplisit. Nah, terkait dengan yang pertama yaitu potensi menang. Nah, misalnya koalisi Indonesia Maju sudah meskipun belum ada deklarasi yang eksplisit secara bersama-sama, tetapi statement sudah bertebaran di berbagai media bahwa Ridwan Kamil akan menjadi kandidat kuat dari koalisi Indonesia Maju. Ya. Misalnya dalam bahasa yang lebih sederhana ada orang mengatakan barter kandidat ya karena Deddy Mulyadi kader Gerindra ada di Jawa Barat dan kemudian ada di Jakarta. Nah, itu tentu memperhitungkan selain variabel kohesi dari koalisi yaitu tingkat penolakan yang rendah karena Ridwan Kamil juga dianggap berjasa terkait dengan Pilpres Februari lalu juga adalah potensi elektoralnya. Nah, meskipun secara gap atau secara elektabilitas yaitu potensi menangnya masih berada di bawah Anies ya bahkan beberapa survei di atas 2 digit ya di atas 10% jaraknya, tetapi per hari ini praktis memang hanya Ridwan Kamil yang bisa memepet Anies Baswedan ya terlepas dari dinamika Anies Baswedan yang belakangan juga menghangat terkait dengan nasib elektoral dia ya nominasi di bulan Agustus ini yang tempo hari agak kerepotan karena beberapa partai yang mengusung berbelok ya, misalnya PKB. Mas Arya, saya mau tanya sesuatu yang tadi Anda sampaikan juga bahwa nggak mungkin koalisi itu memasangkan cagup-cagup itu yang tidak punya potensi menang. Dalam aspek RK dengan Kaisang yang memiliki potensi membawa kemenangan itu di RK-nya atau di Kaisangnya sebenarnya kalau mereka berpasangan? Kalau by survei ya atau by opini publik, Kaisang angkanya sebenarnya di Jakarta kecil ya. Dibandingkan di Jateng. Jateng belum turun, angkanya sudah melejit ya bahkan di atas Ahmad Lutfi misalnya meskipun di bawah margin beberapa survei. Nah di Jakarta ya Kaisang masih 1 digit ya. Bahkan bunuh diri dong Mas kalau masuk Jakarta. Hanya 1-2%. Nah, tetapi memang ada mesin partai yang dianggap bisa bekerja. Persoalannya adalah apakah jika Kaisang itu digandengkan dengan RK, apakah mampu mengaktifasi mesin politik yang bekerja? Misalnya jika kita belajar dari pencawapresan Gibran di detik-detik terakhir bulan Oktober 2023 yang ketika dicalonkan kemudian ada pergerakan mesin dari Jokowi dan relawan Jokowi yang kemudian teraktivasi secara maksimal. Nah, itu yang kemudian perlu kita cek. Apakah bergabungnya Kaisang mampu mengaktifasi mesin, bukan hanya mesin partai, tetapi juga mesin politik ya. Mesin koalisi dong ya artinya ya di sini ya, Mas Arya. Tahan dulu sebentar, saya akan konfrontir langsung dengan Bang Riza. Bang Riza, bagaimana menjawab tantangan dari Mas Arya Budi tadi? Apakah mesin partai, khususnya partai-partai koalisi ini sudah siap mengangkat yang 1%-nya Kaisang kalau bicara di Jakarta? Sementara di Jawa Tengah itu kan sebenarnya tutup mata jadi gitu, Bang Riza. Yang pertama sekali lagi, Kim belum memutuskan, apalagi Kim Plus belum memutuskan siapa yang akan diusung. Semua kader-kader partai punya kesempatan yang sama, ya, dari Gerindra, dari Demokrat, dari PAN, dari PSI, bahkan nanti kalau dari PKS bergabung juga punya kesempatan yang sama,
Kalau PKB bergabung juga punya kesempatan yang sama, Nasdem kalau bergabung punya kesempatan sama, bahkan PDIP juga kalau bergabung juga punya kesempatan yang sama. Semua, P3 juga demikian, semua partai-partai yang bergabung, nanti umpamanya sudah sepakat bergabung dengan Kim, partai-partai di luar Kim, tentu semua partai yang ada di Kim maupun di luar Kim punya kesempatan yang sama untuk mengusulkan. Berarti Dan pada koalisi akhirnya belum nanti solid ini, pimpinan Bang Riza, partai di akan Jakarta. memutuskan yang terbaik dari beberapa nama tadi yang masuk. Bagaimana? Berarti di Jakarta sendiri koalisi belum solid ini? Bukan belum solid, kami partai-partai sudah solid mengusung Ridwan Kamil. Terkait wakil gubernur belum diputuskan. Nanti akan diputuskan pada waktunya, tunggu saja. Kita kan masih menunggu bagaimana dengan PKB, bagaimana dengan PKS, bagaimana dengan Nasdem, bagaimana dengan PDIP atau partai lainnya yang non-parlemen mungkin juga ingin bergabung bersama Kim di Jakarta atau daerah lainnya. Kita tunggu nanti sampai memang sudah selesai, siapa saja nanti akan bergabung dalam koalisi Kim, bahkan partai-partai di luar Kim, sehingga kami sebut Kim Plus, baru nanti dibahas bersama siapa calon wakil gubernur yang akan mendampingi Ridwan Kamil. Oke, Tentu Bang Riza, partai-partai saya yang mau ada minta di Kim dan di luar Kim akan solid ya, memastikan mesin partai politik bekerja dan berjuang dengan baik. Oke, kalau begitu bukti kesolidan koalisi, nama-nama lain selain Kaisang, siapa sih yang mungkin masuk dalam bursa calon wakil gubernur mendampingi RK, Bang Riza? Ya kan semua punya kesempatan yang sama. Demokrat pernah mengusulkan Pak Heru, pernah mengusulkan Pak Mujiono, PAN pernah mengusulkan Mbak Zita Anjani, pernah mengusulkan Eko Patrio, Gerindra pernah mengusulkan 4 nama, Mas Budi, Mbak Sarah, Mbak Rani, saya sendiri Ariza. Kemudian PSI mengusulkan nama Mas Kaisang umpamanya. Kemudian partai-partai di PKS nanti kalau bergabung silakan, ada beberapa nama yang sudah beredar. Di Nasdem juga pernah diusulkan beberapa nama, ada Pak Saroni, ada Mas Wibi, ada yang lainnya. Begitu juga mungkin di PKB, ada Mbak Fauzia, ada juga Hasbial, Ilyas, dan lain-lain. Banyaklah nama-nama ya, Bang Riza ya. Partai punya kesempatan yang sama. Ya, tapi kalau misalnya nama-nama yang lain itu selain Kaisang yang kemudian dipilih oleh koalisi untuk menjadi cawagupnya RK, apakah koalisi siap untuk pecah kongsi atau risiko politiknya di masa depan? Nggak ada resiko politik, kami Kim ini solid, kompak ya. Kita tidak pernah memasakkan satu pasangan calon terhadap partai politik lainnya di Kim. Semuanya dibahas. Ketika memutuskan Ridwan Kamil juga dibahas bersama. Memang Ridwan Kamil kader Partai Golkar. Memang Ridwan Kamil diberi tugas oleh Golkar sebagai calon gubernur Jawa Barat dan calon gubernur DKI Jakarta. Dan memang Partai Gerindra seperti yang disampaikan oleh Pak Dasko, mengusulkan, merekomendasikan Ridwan Kamil di Jakarta. Dan kemudian juga disusul oleh PAN, Bang Zul, dan partai-partai lainnya yang juga mengusulkan dan bersepakat mengusung Pak Ridwan Kamil di Jakarta. Terkait wakil gubernur belum diputuskan sampai hari ini, kita menunggu seperti yang disampaikan, Pak Ridwan Kamil juga sudah menyampaikan nanti akan disampaikan bersamaan dengan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur oleh pimpinan Kim nanti, yang mewakili nanti siapa, nanti kita akan dengarkan bersama dan itulah yang menjadi keputusan Kim Plus. Dan tentu siapapun nanti yang diusung, kami, saya sendiri Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta akan memastikan, mendaftarkan, berjuang, mengkampanyekan, dan memenangkan pasangan Ridwan Kamil dengan wakilnya nanti. Ya, baik. Kata Bang Riza, kita masih menunggu ya nama yang akan keluar siapa. Sambil juga kita menunggu selesai safari politiknya Mas Kaisang ya. Baik, Bang Riza, Mas Arya, kita rehat sejenak. Kita akan lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Tetap bersama kami. Pemirsa, kami segera kembali. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Saya tengah berdiskusi dengan pengamat politik UGM, Arya Budi, dan juga politisi senior Gerindra, Ahmad Riza Patria. Saya kembali mengajak Anda ke Arya Budi. Mas Arya, bagaimana Anda membaca, kalau kita lihat
posisi tawar Kaesang ya dalam kaitannya di dinamika internal koalisi sendiri. Anda melihat sesolid itukah seperti yang dikatakan Bang Riza? Ya, kalau solid tidaknya tentu hanya Bang Riza ya, partai-partai yang lebih tahu bagaimana ada di dalam. Tapi saya membaca sejauh ini memang tidak terlihat ada letupan yang tercium di publik ya dari koalisi Indonesia Maju maupun beberapa partai yang bergabung belakangan. Nah, tetapi jika kita membaca duet ya antara Cagup Cawagup, tentu juga memperhitungkan basis potensi elektoral mereka. Nah, jika kita bertumpu pada argumen itu, tentu pengalaman terakhir yaitu 2017 misalnya itu menjadi sangat penting di mana kelompok yang cenderung Islamis lebih diuntungkan secara elektoral. Tetapi 5 tahun sebelumnya 2012 justru kelompok nasionalis yang diusung waktu itu PDIP Gerindra ya, ada Jokowi Ahok tahun 2012 justru yang diuntungkan secara elektoral. Yeah. Nah, sehingga pendulum Jakarta ini berayunnya memang sangat dinamis. Ada satu sisi publik menganggap pemimpin itu sangat kandidat sentris seperti 2012 di mana tsunami elektoral dari Jokowi dari Solo, track record dia, personality dia dan seterusnya itu menarik atensi yang sangat masif. Tetapi pada sisi yang lain di 2017 sentimen identitas keagamaan menjadi diskursus sangat dominan di publik Jakarta sehingga itu menjadi salah satu preferensi penting dalam pengambilan keputusan pemilih di TPS. Nah, di 2024 ini saya pikir itu akan berayun di dua pendulum itu. Nah, satu sisi pemilih Jakarta itu akan membaca track record kandidat, apakah mempunyai track record memimpin populasi pemilih, apapun levelnya, wali kota, gubernur dan seterusnya. Itu satu hal, karena Jakarta itu adalah epicentrum kelas menengah, kalaupun tidak dia kelas terdidik ya, karena exposure terhadap informasi itu sangat melimpah sehingga publik akan membaca siapa kandidat mereka, bisa apa, setelah melakukan apa, dan kira-kira menjanjikan tidak untuk memperbaiki atau memajukan Jakarta. Itu satu hal, mereka akan melihat kandidat. Kedua adalah suka atau tidak di 2017 kita juga diekspos oleh pengalaman di mana identitas preferensi atau dalam bahasa kampus disebut dengan cleavage ya, pembelahan sosial antara nasionalis dan Islamis itu juga menjadi salah satu variabel penting. Jika kita membaca variabel itu sebagai salah satu faktor, maka pasangan RK bisa jadi adalah pelengkap untuk menggenapi kelompok nasionalis yang diwakili oleh RK sendiri. Dia berangkat dari Golkar dan dianggap cenderung nasionalis misalnya, kemudian ada misalnya nanti ada kandidat dari kelompok Islamis misalnya yang kuat di DKI saat ini, suka atau tidak pemenang pilgub kemarin di DPRD DKI adalah PKS ya, 18 kursi. Nah, saya pikir itu akan menjadi salah satu variabel dalam pengambilan. Tadi udah belum segini. Ya, oke. Saya kembali ke Bang Riza. Bang Riza, kalau analisanya begini misalnya Bang Riza ya, ini sambil menunggu nama calon wakil gubernur yang Anda sampaikan tadi, koalisi Indonesia Maju plus koalisi gendut ini potensinya besar sekali, sehingga sebenarnya kalau di Jakarta ini bersatu padu bisa menggulung calon-calon manapun ya. Nah, potensi itu kan tidak mungkin dilepaskan oleh Gerindra sendiri untuk bicara politik jangka panjang. Apakah ada obstacle atau mungkin kendala lain selain berbicara selain RK dan Kaesang misalnya? Ya nggak ada kendala. Tim solid dengan Kim Plus juga solid. Kita pilih yang terbaik ya. Terbaik yang pertama tentu terbaik untuk kepentingan bangsa negara. Yang terbaik kedua tentu untuk kepentingan masyarakat banyak, seluruh rakyat Indonesia dan warga Jakarta, untuk kemajuan Jakarta, dan tentu juga untuk kepemimpinan ke depan, pembangunan ke depan, mendukung kepemimpinan nasional. Kemudian juga yang nggak kalah penting, juga agar partai-partai yang tergabung dengan Kim, juga dengan Kim Plus itu solid ya, solid bisa bersatu, tidak hanya mengusung dan merekomendasikan dan mendaftarkan
serta mengkampanyekan, tapi memenangkan pilkada di beberapa daerah termasuk di Jakarta, dan memenangkan siapapun nanti yang akan diusung. Jadi saya kira penting Jakarta bagi kami, di Jawa dan beberapa daerah lainnya di seluruh Indonesia, kita ingin menghadirkan kader-kader terbaik partai yang ada di KIM maupun di KIM Plus. Jadi saya kira tunggu saja nanti pada waktunya, nanti pimpinan KIM atau yang mewakil KIM atau mungkin pada ASKO nanti akan menyampaikan siapa nanti yang akan mendampingi Kang Ridwan Kamil. Beberapa waktu yang lalu Pak RK juga menyampaikan nanti akan diumumkan secara bersama. Mengenai waktunya kita tunggu saja karena pendaftaran masih tanggal 27, 28, 29 Agustus, masih cukup waktu. Yang banyak ya bagi kami untuk memutuskan dan menyampaikan kepada publik. Ya, Bang Riza, saya minta analisa pribadi Anda. Kalau misalnya hitung-hitungan di atas kertas, kan misalnya nih Gerindra atau Golkar, Gerindra, kemudian koalisi plusnya dengan PKS, itu kan sudah cukup gitu kan. Nah, kalau PKS menjadi bagian, pasti mungkin minta jatah wakil gubernur. Nah, potensi untuk Kaesang kemudian dipinggirkan dengan memilih mengedepankan PKS, itu hitung-hitungnya seperti apa? Atau PKS masuk dalam koalisi, tapi ngalah, nanti dapat kursi di kabinet misalnya, demi Kaesang bisa masuk. Komentar Anda gimana, Bang Riza? Ya, kemungkinan itu selalu ada ya dalam politik, itu kan cair, tidak ada yang pasti, dinamika sangat tinggi, apalagi nih menjelang pendaftaran. Memang kita lihat tidak hanya di 1-2 partai, hampir semua partai, di beberapa daerah juga masih terjadi perubahan dukungan, perubahan rekomendasi. Partai A sudah mengusulkan si Fulan umpamanya di satu kabupaten atau di provinsi, tahu-tahu minggu berikutnya berubah mendukung yang lainnya umpamanya. Itu biasa ya, ada hitungan-hitungan lainnya yang tentu dihitung secara masak oleh partai politik masing-masing terkait dengan kontestasi politik ke depan, konstelasi yang ada, situasi dan kondisi. Yang paling penting semua partai itu ketika memutuskan atau mencabut dukungan, kemudian memberikan dukungan kepada semua telah diperhitungkan. Dan itu hak dari semua partai, punya kedaulatan masing-masing. Kami tidak bisa mengatur, mengintervensi, memastikan partai A harus dukung B, partai C dukung B, dan sebagainya. Semua kami persilakan punya hak yang sama, dan pada waktu nanti semua akan berkumpul dan memutuskan siapa nanti yang akan diusung di beberapa daerah, kemudian termasuk di Jakarta yang akan mendampingi Kang Ridwan Kamil. Semua punya kesempatan yang sama, termasuk Mas Kaesang yang populer, punya elektabilitas, juga punya kesempatan yang sama, tapi juga partai lain seperti PKS punya kesempatan yang sama, PKB kalau bergabung punya kesempatan yang sama, bahkan Nasdem, bahkan PDIP juga punya kesempatan yang sama bila bergabung. Jadi sekali lagi kami menghormati setiap partai untuk mengusulkan siapa saja, dan pada akhirnya nanti yang diputuskan tentu yang terbaik, tidak hanya bagi partai yang bersangkutan, tapi bagi semua anggota KIM Plus, bahwa itulah keputusan bersama yang terbaik bagi kepentingan masyarakat banyak, khususnya masyarakat Jakarta. Ya, Mas Arya, bagaimana Anda mencermati soal skenario yang tadi saya diskusikan dengan Bang Riza? Ya, saya membaca gini Mas, jadi ada satu variabel yang kita belum banyak diskusikan terkait dengan siapa nomor 1 dan nomor 2, cagup dan cawagup, yaitu adalah siapa lawannya. Nah, dalam kontestasi pemilu, itu game teori selalu terlibat ya. Kalau dalam game teori ada yang disebut dengan trade off, ada yang disebut dengan payoff. Payoff itu adalah ketika kita mempunyai keuntungan di mana jika kandidat yang kita ajukan itu punya potensi pasti menang, siapapun lawannya. Kedua, trade off adalah ketika kita kehilangan suara, tetapi pada saat yang sama juga kita mendapatkan suara dari mencalonkan kandidat. Jadi ada semacam pertukaran. Nah, persoalannya adalah ini masih abu-abu per hari ini, yaitu terkait dengan nasib Anies Baswedan. Karena satu-satunya lawan terkuat dari koalisi Indonesia Maju Plus itu adalah Anies Baswedan, yaitu gubernur incumbent, dan terekam masih mempunyai elektabilitas yang cukup jauh karena masih mempunyai resonansi dari Pilpres Februari lalu. Makanya harus dikunci ya Anies Baswedan ya Mas ya? Nah, ya persoalannya adalah
apakah Anies itu masih mempunyai kans untuk maju. Kita tidak tahu komunikasi sejauh ini, misalnya PDIP dengan partai lain, karena praktis selain PDIP beberapa partai, nah sudah ditarik-tarik tuh, diajak-ajak sama Bang Riza dan teman-teman ya untuk bergabung. Nah kita tidak tahu. Nah jika Anies berhasil maju, saya pikir Kim akan berhitung dengan sangat serius terkait dengan potensi menangnya. Tidak bisa berjudi dengan apakah dia anak presiden atau bukan misalnya, atau apakah dia mewakili kelompok pemilih tertentu atau bukan. Tetapi siapa yang mempunyai potensi menang jika lawannya adalah Anies Baswedan. Nah, tapi di sisi lain, jika kontestasi berakhir pada rumor yang sekarang beredar yaitu adalah kotak kosong, tentu Koalisi Indonesia Maju juga meskipun punya potensi menang, juga tidak mau mengambil jalan bunuh diri. Misalnya kalah seperti di Makassar ya beberapa tempo lalu ketika calon kalah oleh kotak kosong. Karena ada yang disebut dengan protes voting ya, dalam teori orang tidak memilih kandidat dan dia memilih kandidat lain atau pilihan lain termasuk kotak kosong sebagai bagian dari protes terhadap kandidat yang diajukan. Itu cara publik menghukum jika misalnya jika dipasangkan dengan Kaisang dan kita membaca publik Jakarta mempunyai sentimen terhadap Jokowi dan politik dinasti misalnya, tentu itu akan menjadi bumerang bagi Koalisi Indonesia Maju. Ini harus hati-hati. Tapi sebaliknya, jika misalnya Koalisi Indonesia Maju berhitung dengan cermat terkait dengan skenario kotak kosong, tentu juga Kaisang bisa jadi tersingkir. Nah, dengan logik dari pemilih Jakarta. Jadi membaca publik Jakarta saat ini menjadi sangat krusial. Pada satu sisi, rasional voting atau basis pilihan terhadap track record kandidat, kemudian potensi kebijakan dan seterusnya itu sangat kuat di DKI. Apakah janji yang disampaikan mampu menyelesaikan masalah? Apakah latar belakang kandidat cukup meyakinkan akan memimpin Jakarta? Itu menjadi determinan sangat kuat di DKI Jakarta. Nah, kedua adalah apakah kandidat mampu sekali lagi mewakili preferensi identitas pemilih? Karena suka atau tidak, meskipun masyarakat rasional pada titik ekstrim tertentu, misalnya di 2017, identitas menjadi sangat determinan ketika dia dimainkan sedemikian rupa. Nah, sekali lagi, skenario penantang juga akan menjadi variabel, ya, bukan penantang ya, tapi kompetitornya, ya, karena sebenarnya jika kita membaca skema DKI kan sebenarnya Anies incumbent sebenarnya, dan calon dari Kim adalah penantang, gitu kan. Nah, jadi kita coba cek nanti 1-2 minggu ke depan, apakah akan berakhir dengan dua poros yaitu Anies dan kandidat Kim ya, RK dan Cagupnya, atau Kim akan berhadapan dengan kotak kosong. Dan jika kotak kosong itu juga harus hati-hati, karena jangan sampai pemasangan Cagup-Cagup akan menjadi bumerang karena protes voting yang sangat melimpah, ya, yang juga pernah dialami di Makassar. Iya, itu jangan sampai terjadi di Jakarta gitu kan. Saya kembali lagi ke Bang Riza. Bang Riza, dalam 1-2 minggu ke depan sambil menunggu hari terakhir pendaftaran Cagup-Cawagup, prioritas dari koalisi sebenarnya kemana sih kalau bicara tentang Jakarta ini kan barometer politik nasional juga. Tetapi kan hubungan koalisi ini untuk jangka panjang secara kepemimpinan nasional juga tentu jadi prioritas Gerindra. Anda mencermatinya seperti apa? Ya, Bang Riza, suaranya masih di mute. Boleh diulang? Jadi sekali lagi, seperti yang sudah disampaikan, setiap partai ingin menghadirkan kader-kader tertampil dalam setiap pilkada. Dari Aceh sampai Papua, terlebih di Jakarta yang sangat strategis, epicentrum Jakarta. Namun demikian, kami menyadari bahwa kami sekarang bergabung dalam satu komunitas besar, yaitu Koalisi Indonesia Maju. Jadi kami ingin Kim bisa solid di beberapa daerah, termasuk di Jakarta. Bahkan solidnya Kim juga kami ingin juga memberi kesempatan partai-partai di luar Kim untuk dapat bergabung. Mudah-mudahan nanti ada partai lain di luar Kim yang bergabung, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Dasko, nanti akan disampaikan partai mana saja. Kemudian yang ketiga, tentu kami ingin menang dan kami akan pastikan bahwa partai koalisi
Kim plus akan solid bergerak mengkampanyekan dan memenangkan pasangan RK dengan wakilnya. Siapa wakilnya? Nah, saya kira nanti bisa saya kira pengamat lebih bebas menyuarakan. Kalau saya ini Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, patut taat tertib pada keputusan pimpinan, pada keputusan partai, pada keputusan Kim. Selama pimpinan belum menyampaikan, tentu kami tidak elok mendahului ya. Sekalipun kita semua punya analisa, punya kajian yang mungkin juga betul, tapi biarlah nanti pimpinan partai yang akan menyampaikan siapa nanti akan mendampingin Ridwan Kamil. Ya. Semua punya kesempatan yang sama, apakah partai yang ada di Kim maupun partai yang di luar Kim nanti yang bergabung dalam Kim Plus, itu juga punya kesempatan yang sama. Yang pasti nanti yang akan diputuskan itulah yang terbaik bagi kepentingan warga Jakarta, kepentingan bangsa negara, dan semua partai yang berkoalisi dalam Kim Plus tentunya. Oke, Bang Riza, kita masih sabar kok menanti nama cawagupnya. Tapi paling tidak di internal partai dan koalisi kan sudah digadang-gadang beberapa nama. Inisial deh, inisialnya sama nggak dengan misalnya S yang kemarin keceplosan, atau ada inisial baru dari Gerindra? Ya saya tidak ingin mendahului. Ya. S itu banyak ya. Seorang Kaesang S juga. Sang pisang. Seorang Sohibul KS juga. Seorang Susono KS juga. S juga. Seorang Eko Patrio S juga. Seorang Budi Jiwandono S juga. Jadi banyak nama. Silakan ya. S itu justru banyak sekali gitu. Karena S itu bisa sosok, bisa seorang. Jadi kita tunggu saja pada waktunya dan yakinlah itu yang terbaik. Iya, oke, baik. Sambil menunggu dan juga sambil menunggu kembali hubungan dengan Bang Riza tadi sedikit mengalami kendala. Saya kembali lagi ke Mas Arya. Mas Arya, kalau bicara hitung-hitungan politik untuk jangka panjang setelah Presiden Jokowi sudah tidak menjabat lagi, tentu kan komunikasi politik antara Pak Jokowi dengan Presiden berikutnya, Pak Prabowo, tentu harus terus berjalan dengan menempatkan kader-kader istana sekarang ini di beberapa titik. Anda membacanya seperti apa? Apakah koalisi ini akan jangka panjang? Itu bisa diletakkan misalnya fondasi yang memperkuat koalisi ini dari Jakarta, atau akan seperti apa petanya, khususnya pasca Oktober nanti, Mas Arya? Saya pikir kalau kita membaca pasca Oktober, yang justru paling berkepentingan adalah Pak Prabowo. Karena setelah itu menjadi periode pemerintahan 5 tahun di bawah Prabowo Gibran. Dan secara politik juga akan ada 2029. Jangan sampai misalnya jika kita membaca Jakarta, nah Pak Prabowo akan kembali memelihara macan yang kemudian akan menyerang balik gitu ya. Seperti misalnya Pak Prabowo mencalonkan Anies di 2017 yang kemudian menyerang di 2024. Nah, saya pikir itu yang menjadi pelajaran penting, lesson learned terkait dengan trajektori elektoral dari Pak Prabowo maupun Partai Gerindra dalam menominasikan kandidat. Karena suka atau tidak, Jakarta setelah 2012 yang dimulai oleh Jokowi, lompatan elektoral itu dari Jakarta itu terus disambut oleh banyak orang. Ya. Sandiaga Uno misalnya setelah sukses menjadi cawagup bersama dengan Anies, akhirnya juga menjadi cawapres di 2019. Pun demikian dengan Anies Baswedan di tahun ini ya, Februari lalu. Nah, sehingga cagup maupun cawagup DKI itu paling tidak dianggap bukan menjadi ancaman di 2029. Itu jangka yang sangat panjang. Ya. Tapi saya pikir jika kita membaca terkait dengan pasca Oktober adalah bagaimana mekanisme dekonsentrasi, yaitu adalah relasi pimpinan pemerintah pusat, yaitu presiden dengan gubernur, itu kan relasinya dekonsentrasi karena gubernur adalah wakil pemerintah pusat. Nah, itu tidak berseberangan sebagaimana misalnya antara Jokowi dengan Anies yang pada titik tertentu itu menjadi sangat konfliktual. Nah, saya pikir Pak Prabowo menjadi pihak yang sangat berkepentingan terkait dengan DKI ini. Satu sisi adalah kelancaran mekanisme pemerintahan 5 tahun, tapi pada sisi yang lain adalah nasib elektoralnya di 2029. Jangan sampai kemudian peristiwa pencalonan Anies di 2017 itu akan terulang, yaitu memelihara
kandidat yang menerkam majikannya di kemudian hari. Ya. Nah, saya pikir itu yang menjadi titik tumbuhnya. Meskipun sekali lagi Jokowi juga adalah partner in crime, partner in politics ya bagi jangan in crime dong. Saat ini. Ya, partner in politics ya. Kan? Kalau terminologi umumnya kan itu gitu. Nah, itu top of mind. Nah, tapi saya pikir Pak Jokowi juga satu pihak adalah tokoh yang sangat berkepentingan pasca Oktober. Iya. Ya, Cuma Mas Arya begini, maksud saya kalau bicara 2029, walaupun Jawa Tengah itu lebih stabil buat seorang Kaisang, tapi kan Jakarta lebih seksi untuk menempatkan Kaisang masuk ke panggung nasional sebagai barometer atau pusat sentra politik tanah air. Sehingga nanti kalau bicara skenario yang tadi saya ditanyakan ke Bang Riza, RK mungkin 1 tahun aja jadi gubernur, kemudian ditarik ke kabinet, kemudian Kaisang jadi DKJ 1 gitu kan. Itu memuluskan untuk 2029. Kira-kira rasionalitas politiknya masuk nggak itu? Nggak, kalau skenario semua itu bisa ada ratusan ribuan skenario sebenarnya yang bisa dipetakan oleh semua orang ya. Tapi kan persoalannya adalah apakah mana yang kemudian lebih masuk akal dan visible. Yeah. Ya, karena visibilitas politik itu yang menjadi sangat berharga sekarang. Karena itu berbicara kemungkinan mana yang paling mungkin untuk dipetakan kandidat dan efek dari kandidasi itu. Nah, jika kita membaca Prabowo Gibran 5 tahun ke depan, sebenarnya Jokowi sudah cukup aman karena Gibran posisinya sebagai wapres dan ada potensi misalnya running kembali dengan Prabowo jika pemerintahan sukses dan kepuasannya tinggi, misalnya seperti nasib elektoral dari Hovifah Emil yang sempat ada sedikit berseberangan tapi akhirnya mereka rujuk kembali ya, di Pilgub ini ya, yang kemudian dikonsolidasi oleh Partai Kim. Nah, itu mungkin ya untuk membaca nasib 2029 dan skenario itu juga lebih masuk akal dibandingkan misalnya ada Kaisang yang harus diskenariokan mempunyai lompatan elektoral di 2029, sepertinya terlalu cepat. Bahkan Kaisang pun secara usia jika kita membaca undang-undang sebelum diketok palu MA kan juga masih tergolong sangat muda ya, 30-an tahun. Nah, jadi karir politiknya masih panjang dan meskipun demikian memang saya mendorong untuk berada di jabatan publik itu lebih bagus karena memimpin populasi pemilih. Tapi lagi-lagi Mas, demokrasi tidak akan menjadi bermakna tanpa kompetisi. Nah, sehingga tentu Pak Jokowi juga ya, saya sebagai penonton ya, pemilih warga negara tentu juga akan lebih mengapresiasi jika membuka ruang kompetisi dibandingkan misalnya mengunci kompetisi hanya menjadi calon tunggal. Jadi sekali lagi tetap berkompetisi. Itu juga penting menjadi pendidikan demokrasi bagi Indonesia. Iya, setuju Mas Arya. Tetap berkompetisi tapi aturan mainnya aja yang kita ubah ya. Saya akan tanya ke Bang Riza, dalam 1-2 minggu ke depan Bang Riza apakah ada agenda safari politik yang dilakukan oleh Gerindra atau partai-partai koalisi, misalnya ada jadwal ketemu dengan PKS kah dalam waktu dekat ini Bang Riza? Iya, kan kita udah sering ketemu dengan semua partai politik. Pak Dasko, Wakil Ketua DPR RI, Pak Muzani, Wakil Ketua MPR, ya hari-hari ketemu dengan semua pimpinan DPR, pimpinan MPR, pimpinan fraksi, pimpinan partai politik DPR. Jadi hari-hari cair sekali. Ya. 01, 02, 03 ya, karena pengusungnya semua ada di DPR ya ketemu hari-hari. Jadi yang dibahas tentu banyak sekali, kepentingan bangsa, kepentingan negara, kepentingan pilkada, kepentingan partai politik, kepentingan rakyat, semua dibahas secara bersama-sama. Ya, jadi kapan nih Bang Riza, tanggal berapa nih namanya akan keluar, nama cawagupnya akan keluar tanggal berapa? Gimana? Nama cawagupnya akan disampaikan tanggal berapa nih kira-kira? Ya saya kira sudah disampaikan oleh Pak Dasko, dalam waktu dekat nanti akan disampaikan. Ya. Kita tunggu saja nanti, Pak. Baik, siap. Kita sambil menunggu waktunya. Bang Riza, terima kasih sudah bersama kami. Mas Arya juga terima kasih yang ada di Jogja sudah bersama kami. Salam sehat, sampai jumpa. Baik, terima kasih buat Anda berdua. Pemirsa,
kami akhiri sampai di sini diskusi kita dalam NTV Prime Dialog edisi hari ini. Jangan beranjak dulu karena setelah ini kami segera kembali untuk menyampaikan beberapa berita lainnya. Tetap bersama kami di NTV Prime.